Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Tatar Kahuripan. Kisah misteri kali ini ditulis oleh Simple Man, Teror Pocong Mbak Sum. Sebelumnya, kalau kalian tanya di mana tempat kejadiannya, mohon maaf, aku gak bisa ngasih tahu karena apa yang mau aku ceritain menyangkut privasi penting sebuah keluarga dan tentu saja keamanan tempat kami tinggal. Dan inilah kisah selengkapnya. Waktu itu hari mulai petang. Temanku si Adi tiba-tiba bilang sesuatu yang ganjil. "Bro, lu gak pulang? Bentar lagi maghrib loh." Aku bingung karena gak biasanya Adi atau teman-temanku yang lain nyuruh pulang di saat maghrib. Bagiku maghrib adalah waktu yang tergolong sore untuk cepat pulang. Aku perhatiin teman-teman yang lain setuju. Aku memang kalau main biasanya ke desa tetangga, sebuah desa yang terletak di sebelah timur desaku. Waktu itu aku masih SMK dan jalanan belum diaspal sama sekali. Jadi kalau naik sepeda mesti ngerasain geranjalnya batu kerikil. Desaku dan desa tetangga satu kecamatan, hanya terpisah oleh sungai kecil dan sebuah pemakaman. Iya, pemakaman ini khusus untuk desaku dan desa tetangga. Jadi bisa dibilang ini adalah pemakaman satu-satunya dan untuk bersama. Karena temanku juga bergegas mau pulang, akhirnya aku mengalah. Aku pun pulang meski sebenarnya aku masih mau main dan bercengkrama. Karena aku jarang sekali bertemu mereka di sela kesibukanku sekolah. Di sepanjang jalan yang dipenuhi rumah warga, aku baru sadar semua rumah tertutup. Menurutku ini aneh, gak biasanya jam sore seperti ini semua rumah warga sudah ditutup. Bahkan beberapa rumah sudah mematikan lampu teras. Pos kamling yang berada di ujung desa yang biasanya ramai oleh bapak-bapak ngerumpi sekarang kelihatan kosong. Aku tetap mengayuh sepeda dan masih memperhatikan rumah-rumah warga. Penerangan di jalan tidak terlalu bagus, hanya dari lampu-lampu para warga. Tanpa kusadari, aku sudah mau keluar desa dan memasuki jembatan yang di bawahnya dialiri sungai. Di sini akhirnya aku ketemu sama seseorang. Dari jauh memang ku melihat siluet seseorang berdiri mau nyebrang jembatan, tapi dia cuma diam. Kupikir mungkin lagi nungguin aku karena memang jembatannya sempit dan gak bisa dipakai untuk dua jalur. Semakin ku dekat, perasaanku tiba-tiba gak enak, seolah tiba-tiba ada angin dingin. Begitu sudah dekat dengan jembatan, ku dapat lihat dengan jelas siapa yang berdiri di sana, rupanya Mbak Sum. Semua orang tahu siapa Mbak Sum. Beliau adalah warga desa tetangga tempat ku main sebelumnya. Gak ada pecel yang seenak buatannya Mbak Sum, itulah kenapa beliau sangat terkenal. Begitu kami papasan, aku menyapa beliau seperti aku menyapa warga sebagai sopan santun. Sebagai masyarakat Jawa yang tahu tata krama. "Monggo." Tapi Mbak Sum tidak menjawab salamku. Beliau cuma berdiri, matanya kosong melihat jalan menuju pemakaman. Kupikir mungkin beliau tidak dengar salamku, jadi aku lanjut masuk ke jalur pemakaman. Meski aku sudah sering lewat pemakaman, karena memang cuma ini akses jalan menuju desa sebelah. Kecuali mau muter lebih jauh lewat pabrik gula, anehnya petang ini aku gak lihat ada yang lewat. Aneh, seharusnya banyak orang lewat di sini selain aku, karena akses di sini yang paling dekat.
Aku berusaha gak berpikir macam-macam. Jadi aku masuk ke area pemakaman. Aku juga tidak lupa mengucapkan salam karena aku percaya ada kehidupan setelah kematian. Menurut apa yang aku percayai. Gemerincing rantai sepedaku terdengar, perasaanku jadi gak enak. Kalau begini biasanya sepedaku mau lepas rantainya. Aku cuma membatin, jangan di sini lepasnya, nanti aja di rumah warga. Dasar apa rantai sepedaku lepas beneran. Aku mengumpat keras-keras, cancu. Tapi begitu sadar, aku mengumpat di pemakaman, nyaliku langsung ciut. Aku buru-buru benerin rantai sepedaku. Aku lihat depan belakang, masih belum lihat ada orang lewat. Kalau saja itu bukan sepeda satu-satunya, pasti sudah aku tinggalin. Di sela aku menderin sepeda, aku dengar suara seperti suara burung-burung. Aku lihat sekeliling, suaranya semakin lama semakin terdengar jelas. Di sini mau tak mau, akhirnya ngelihat ke arah pemakaman. Pemakamannya sendiri terpisah dari jalan utama oleh tembok setinggi dada orang dewasa. Waktu aku berdiri, aku bisa lihat rentetan batu nisan dan pohon kamboja di sampingnya. Tapi ada yang menarik perhatianku, seperti di balik salah satu pohon kamboja, ada yang sedang mengintip melihatku. Aku menyipitkan mata berusaha memperhatikan sebelum seseorang menggertak bahuku. Aku berjingkat saking kagetnya, tapi begitu ku tahu siapa yang menggertak, aku jadi lega. "Ngapain kamu di sini maghrib-maghrib seperti ini?" katanya. Beliau adalah Pak Iman, juru penjaga makam ini yang rumahnya tepat di gerbang masuk makam desa aku berada. "Rantai saya lepas, Pak," aku bilang polos. Beliau memperhatikan sekeliling, mimik wajahnya panik. "Ya udah, sini tak bantuin." Beliau membantu membenarkan rantaiku, sementara aku melihat di mana aku tertuju tadi tak ada apa-apa karena yang kulihat cuma pohon kamboja tanpa ada siapapun di baliknya. Begitu rantainya sudah terpasang, Pak Iman segera bilang dengan nada tergopoh-gopoh, "Sudah cepat pulang, jangan lupa bersihkan badanmu, jangan keluar-keluar lagi ya." Aku cepat mengayuh buat pulang, sementara Pak Iman pergi lagi dengan senter tua di tangannya. Itu adalah pengalaman paling mengerikan yang pertama kali aku rasain saat lewat pemakaman desa, tapi itu masih awalnya saja, karena begitu aku tahu apa yang terjadi, aku tak tahu lagi harus bicara apa. 1 minggu setelah kejadian itu, aku bertemu sama Adi di gor yang biasa digunakan buat olahraga. Aku sama Adi emang beda sekolah, dan seperti yang aku bilang, aku jarang main ke desa sebelah meski desa kami bertetangga. Adi sendiri temanku waktu SD. Aku basa-basi ngobrol sambil minum es tebu, ngobrol ngalor ngidul. Tiba-tiba aku keinget kejadian petang itu. Aku ceritain semua, mulai dari rumah warga sampai kejadian di pemakaman yang menurutku serem itu, tapi aku lupa detail cerita waktu aku ketemu Mbak Sum. Awalnya Adi tak tertarik dengan ceritaku, dan soal rumah udah dikunci itu adalah hal yang lumrah. Ku tahu kayaknya Adi nutupin sesuatu. Aku juga cerita kalau di pemakaman kayak lihat ada orang ngintip dari balik pohon kamboja sebelum Pak Iman datang. Adi masih tak tertarik. Sampai akhirnya aku cerita aku ketemu Mbak Sum di jembatan atas aliran sungai antar desa. Di saat itu aku tahu Adi tampak pucat dan lihatku dengan tatapan ngeri. Adi tak ngomong apapun, kemudian dia pamit karena dia kudu balik ke sekolah. Aku tak penasaran sama sekali karena memang semua rentetan kejadian tak ada yang perlu dibikin penasaran. Sampai akhirnya ketika aku di rumah dan ibu bilang tidak masak, aku usul sama ibu, "Beli pecel Mbak Sum saja, Bu." Ibuku cuma lihat aku dengan tatapan bingung. "Loh, kamu tak tahu?" kata ibu. "Tahu apa, Bu?" kataku. "Mbak Sum udah meninggal 1 bulan yang lalu." Innalillahi
Aku cuma batin karena aku baru tahu sekarang. Jujur saja, aku itu orangnya memang interaksi sosialnya kurang. Jangankan tetangga desa, tetangga sendiri saja aku kadang lupa namanya. Aku masih tak percaya dengan apa yang baru aku dengar, sampai aku baru ingat kejadian aku ketemu Mbak Sum bukannya minggu yang lalu. Aku kaget, aku tanya ibu, apa tak salah soal kapan meninggalnya Mbak Sum? Beliau cuma bilang, kalau beliau itu tidak salah karena ibu ngelayat ke sana ketika Mbak Sum meninggal. Tapi ibu ngerasa ada yang aneh waktu pemakaman. Aku tanya apa, tapi ibu tak mau kasih tahu, katanya pamali. Membicarakan kematian seseorang dan tak pantas saja yang begituan diceritakan. Aku mendesak ibu buat cerita karena aku sumpah penasaran, sekaligus aku mau mastiin lagi. Ibu tetap kekeh tak mau bercerita, tapi ibu cuma bilang tak ada yang diizinin buat lihat jasad Mbak Sum yang mau dikebumikan. Tanya saja bapakmu, dia kan ikut nguburin. Aku baru ingat bapak biasanya bantuin tiap ada pemakaman, jadi akhirnya aku nunggu bapak pulang dari kerja. Begitu bapak pulang, aku langsung tanyain perihal pemakaman Mbak Sum. Bapak cuma lihat aku dengan tatapan selidik. Beliau cuma berucap, "Us, gak pantas ngomongin orang yang sudah tidak ada." Aku tidak dapat info apapun akhirnya dari bapak. Kemudian aku kepikiran soal Adi. Aku bela-belain nyari Adi di rumahnya dan akhirnya kita ketemu di lapangan. Dia lagi main bola sama yang lain. Aku pun ikut main bola. Setelah main bola, aku tanyain soal itu. Adi dan yang lainnya cuma diam-diaman. Tak ada satupun dari mereka yang mau cerita. Aku akhirnya pulang dan kecewa. Aku coba hitungin lagi kapan tanggal kematian Mbak Sum dengan kejadian aku ketemu beliau di jembatan samping pemakaman. Aku masih tak habis pikir kalau Mbak Sum sudah tak ada 1 bulan yang lalu. Yang aku temuin waktu itu siapa dong? Intinya waktu berjalan cepat dan aku ketemu Adi lagi. Dia lagi sama teman sekolahnya ngopi di warung dekat alun-alun. Di sini aku ngabisin banyak waktu buat ngobrol sama dia sampai akhirnya dia nyeletuk. Lu masih penasaran kenapa aku nggak mau ngomongin soal Mbak Sum? Otomatis aku kaget. Udah lama aku gak tertarik lagi sama hal itu dan udah ngeyakinin mungkin aku salah lihat waktu itu. Tapi pertanyaan Adi terlalu menggiurkan untuk ditolak. Jadi aku bilang, iya, aku masih tertarik. Adi melihat ke sekeliling seperti mau membicarakan rahasia negara. Kemudian dia ngeliatin aku sambil setengah berbisik. Mbak Sum jadi pocong bro. Dengar hal itu yang pertama kali aku ucapin cuma astagfirullah. Lu jangan ngaco di. Ucapku gak percaya. Adi nyanggah ucapan aku dan bilang kalau 40 hari setelah kematian Mbak Sum di desanya diteror oleh pocong yang menyerupai wujud Mbak Sum. Di sini aku cuma diam mendengarkan Adi bercerita semua informasi dan pengalaman-pengalaman semua warga kampung yang melihat dengan mata sendiri. Sampai di sini aku bakal nyeritain apa yang Adi dengar dari semua warga kampung yang dihebohkan dengan teror pocong selepas maghrib. Adi masih terlihat takut, terdengar dari suaranya yang rada pelan, seolah-olah apa yang dia ceritain ini bakal ngejar dia kalau dia cerita ke seseorang dan aku semakin penasaran. Singkatnya, Adi cerita kalau sebelum Mbak Sum meninggal, beliau sempat sakit keras. Nah, di sini Adi juga tidak tahu karena dia tidak ikut menjenguk. Yang jenguk cuma ibu-ibu atau tetangga sekitar. Masalahnya rumor yang Adi dengar sakitnya Mbak Sum itu tidak umum alias ganjil. Kalau dia dengar dari ibu dan bapaknya sendiri, di mana Adi curi dengar waktu mereka ngobrol, kalau Mbak Sum dikirimi santet, tapi orang tua Adi sendiri tidak mau ambil spekulasi jauh. Yang jelas
Waktu lihat muka ibu bercerita, wajahnya antara ngeri dan shock. Anak-anak tetangga juga rame pada ngomongin Mbak Sum karena penasaran apa yang menimpa beliau. Tapi waktu itu sudah tak boleh ada yang jenguk lagi. Rumahnya seperti sengaja ditutup dan tak terima tamu. Cerita yang paling jelas yang Adi tahu dari kondisi Mbak Sum datang dari Bu Mi, tetangga Mbak Sum sendiri yang kebetulan punya warung. Waktu Adi lagi nongkrong, kebetulan Bu Mi lagi cerita dengan tetangga yang lain. Di sini Adi dengar jelas Bu Mi bilang kalau wajahnya Mbak Sum aneh. Seluruh wajahnya menghitam dan kondisi matanya melotot. Tak cuma itu, bagian tubuhnya yang lain juga tak kalah hitam, ada luka semacam melepuh dan juga dipenuhi nanah. Mbak Sum cuma meraung nahan sakit. Semua orang yang lihat katanya tak bisa ngomong apa-apa, kayak semacam shock melihat ada hal yang seperti ini. Keluarga Mbak Sum sendiri juga tak bisa berbuat apa-apa, kabarnya mereka sudah sempat memanggil orang pintar. Anehnya di sini beberapa orang pintar baru lihat rumahnya, ada yang langsung balik bilang kalau dia tidak mampu. Ada yang sempat masuk tapi kemudian pamit, katanya ia tak bisa berbuat apa-apa, dan yang kabarnya sampai ada yang didatangi dari luar kota cuma menggelek. Keluarganya akhirnya menyerah dan mulai pasrah. Hampir semua tetangga yang sudah berkeluarga tahu hal itu, tapi mereka sepakat tak bongkar rahasia ini, terutama agar orang luar kampung tidak tahu. Tapi yang namanya mulut orang-orang, kadang berita seperti ini menyebar begitu cepat. Di sini aku jadi mikir, apa jangan-jangan bapakku juga tahu soal ini dan ibu juga, tapi mungkin mereka tak mau ceritain ke aku. Jujur saja, waktu Adi cerita, bulu kuduk aku merinding padahal hari masih siang. Aku tak tahu kalau kejadian seheboh ini di desa tetangga. Tepat setelah setengah bulan kurang lebih Mbak Sum menderita, akhirnya keluarga mengatakan beliau meninggal. Di sini Adi bisa lihat sendiri ada yang aneh dengan pemakamannya. Rumahnya ditutup oleh kain hitam, sementara warga cuma bantu seadanya nyiapin pemakaman. Adi sendiri cuma bantuin motongin bambu, sementara dia ngelirik ke sana kemari memperhatikan gelagat keluarga yang mulai masang kembang di sekeliling rumah. Saat itu sekitar jam 4 sore, tapi langit udah gelap dan suasananya sangat tidak enak. Jenazah dibawa ke makam jam 5 kurang diiringi warga sekitar. Kemudian tiba-tiba Adi dan pemuda-pemuda lain dicegat untuk ikut. "Niatku cuma ingin bantu bro," kata Adi, "tapi hampir semua orang wajahnya pucat." Akhirnya pemakaman dilangsungkan tertutup, cuma warga dan orang dewasa yang ikut. Di sini Adi dengar sendiri dari Mas Piko, sepupunya yang kebetulan boleh ikut. Dia cuma bilang, "Untung lo nggak ikut kemarin." Adi kaget terus tanya. Katanya sempat ada yang pingsan sekitar 4 orang. Mas Piko cuma diam beberapa menit sambil ngisep rokok di tangannya. "Pingsannya mereka karena nggak kuat lihat." Mas Piko ngelirik Adi, wajahnya tegang. Udah, gak pantas ini diceritakan." Tapi Adi tahu mereka pingsan waktu lihat jenazah Mbak Sum. Mulai dari sini semuanya dimulai. Aku bakal ceritain ini dari sudut Adi. Cerita waktu dia dengar dari semua tetangganya, karena terornya sendiri cuma ada di kampungnya Adi. Bu Mi adalah pemilik warung sekaligus tetangga dari Mbak Sum. Rumahnya sendiri hanya berjarak oleh gang kecil, sedangkan warungnya tepat di seberang jalan di samping lapangan voli. Setelah acara tahlilan yang dilaksanakan setelah salat Isya, Mbak Mi membuka warungnya. Beliau biasanya menyajikan kopi untuk tetangga atau orang yang sekedar ingin cari angin, tapi malam ini suasananya lain. Gak pernah Bu Mi merasa kondisi desanya sesepi ini. Dia cuma duduk sambil melihat jalan yang kosong, kemudian firasatnya tiba-tiba tak enak. Bu Mi merasa malam ini ia tidak seharusnya buka. Benar saja, setelah beberapa saat merasakan hati dan pikiran
tetap tenang. Sekarang ia mencium aroma kembang Kamboja. Kembang Kamboja sendiri baunya tipis, nyaris tidak berbau, tapi kali ini baunya tercium menyengat. Dilihat ke sana kemari mencari dari mana asal bau ini muncul. Jalanan masih sepi sementara angin dingin malah berhembus. Masih jam setengah 9, tapi suasananya nyaris seperti jam 12. Sampai akhirnya Bumi mendengar suara seseorang memanggil, dan suaranya merintih-rintih. Bo, bo, bo. Bumi tahu pemilik suara ini. Beliau juga tahu di mana suara ini terdengar, tapi hati dan pikirannya mencoba menolak. Sementara suara memanggil itu terus terdengar. Bo, ini aku, Bo. Setelah perang batin, Bumi akhirnya berbalik. Dilihatnya sosok yang memanggilnya berdiri di depan pintu warung bersambung.